full screen seperti ini. Apakah bisa bergerak? Nggih, saged, Dok. Bismillah ya. Jadi ini untuk kuliah saya ada beberapa bagian yang mungkin ada 3, tapi singkat-singkat ya. Jadi mungkin nanti selesai juga nggak terlalu lama. Jadi yang pertama adalah pengenalan tentang exercise is medicine ya. Nah, adik-adik monggo nanti kalau ada yang lebih tertarik untuk mendalami lagi tentang olahraga, latihan dan aktivitas fisik, nanti bisa ikut blok elektif kedokteran olahraga ya untuk tahun depan insyaallah. Jadi exercise itu atau olahraga ya atau latihan itu sekarang ini sudah semakin banyak ya yang pelajari dan juga penggunaannya untuk orang sakit ya maupun orang sehat ya. Nah, exercise is medicine itu sebetulnya berangkat dari suatu mimpi ya. Kalau misalnya exercise itu bisa dimanfaatkan, bisa diubah bentuknya menjadi suatu pil atau tablet ya atau sirup. Nah, itu rasanya akan lebih menyenangkan ya. Kita nggak perlu olahraga, tapi kita minum obat olahraga atau latihan dan kemudian kita bisa menjadi sehat. Tapi ternyata hal itu hal yang mustahil ya. Artinya memang untuk menggerakkan tubuh ini memang perlu sungguhan ya dari diri kita ya di tengah kenyamanan teknologi dan kehidupan yang kita rasakan saat ini ya. Nah, pada blog kedokteran olahraga juga kita selalu awali dengan refreshing lagi tentang istilah-istilah yang mungkin perlu kita bersamakan dulu ya persepsinya ya. Misalnya untuk aktivitas fisik, kemudian untuk exercise, sport, kemudian kebugaran tubuh, peran fisik dan kesehatan fisik ya. Untuk aktivitas fisik itu sebetulnya semua kegiatan aktivitas kita yang melibatkan kontraksi otot rangka ya, yang menghasilkan pembakaran kalori ya. Meskipun kontraksi itu tidak selalu berarti suatu gerakan ya, karena ada namanya kontraksi otot yang bersifat isometrik ya, di mana panjang otot masih belum berubah, tapi sudah ada peningkatan tension atau tegangan ya. Misalnya saat kita mendorong suatu benda yang berat ya, di mana benda itu belum bisa bergerak dan kita sudah mulai mengerahkan energi ya untuk menggerakkan benda itu, atau misalnya berusaha mendorong atau menekan tembok ya misalnya itu. Kalau kemudian kita ingat-ingat di kardiofasa itu juga ada kontraksi isovolumetrik ya pada sikut jantung ya. Nah, itu juga suatu contoh dari kontraksi otot yang meskipun bukan otot rangka atau jantung di sini yang belum ada perubahan panjang pendek dari otot ya. Jadi physical activity atau aktivitas fisik ini sangat luas ya.
menarik sebenarnya aktivitas fisik ini. Saya sendiri masih tertarik ya untuk kalau nanti di blog Dokter Olahraga itu juga ada skill lab ya, untuk salah satu topiknya adalah untuk mengetahui aktivitas fisik yang kita lakukan sehari-hari itu dikuantifikasi ya. Tapi di situ ternyata belum ada konversi yang kalau untuk ibadahnya, ibadah sholat misalnya. Nah ini kan sangat menarik bagi kita untuk mengetahui misalnya energi expenditure untuk hitung sholat. Kemudian exercise itu bagian dari aktivitas fisik yang lebih bersifat terstruktur ya, berencana, dan memang ada motivasi keinginan yang disengaja ya, yang bertujuan untuk memperbaiki dan mempertahankan kesehatan atau kebugaran tubuh ya. Jadi bagian dari aktivitas fisik. Exercise diterjemahkan macam-macam ya, ada yang diterjemahkan olahraga, ada yang menerjemahkan latihan ya, training juga hampir sama ya, training, tapi training itu lebih bersifat lebih terprogram ya daripada exercise. Kemudian kalau sport itu yang kita saksikan di televisi, misalnya tadi pagi ada sepak bola ya, itu adalah aktivitas fisik yang dibatasi peraturan-peraturan ya, terus ya, kemudian ada suasana kompetisi ya, meskipun tidak selalu ada itu kompetisi, tapi meskipun misalnya suatu pertandingan persahabatan ya, itu pun juga berusaha tetap menang ya kalau untuk sportnya. Nah sport ini kan juga kalau diterjemahkan juga olahraga ya kan, nah sehingga kalau kita lihat memang ada yang lebih suka menggunakan istilah aslinya ya, misalnya exercise tetap, kemudian sport juga tetap. Tapi kalau saya lebih suka latihan ya, untuk exercise itu lebih, sebenarnya latihan kan exercise, to exercise untuk latihan. Nah adik-adik selama 1 bulan yang lalu itu, bulan Februari, berapa kali adik-adik melakukan olahraga? Atau 3 hari, mungkin kalau 1 bulan agak samaan ya untuk ingat-ingatnya. 3 hari terakhir ini, sudahkah adik-adik melakukan suatu aktivitas fisik? Aktivitas fisik saya yakin ya, pasti sudah dilakukan juga karena kegiatan kita memerlukan mobilitas ya. Untuk exercise mungkin, atau sport, tiga hari terakhir silahkan. Mungkin ada yang ingin sharing. Kalau pagi ini ada yang sudah melakukan olahraga kah? Belum ada. Hari kemarin, yesterday. Kemarin ada libur weekend ya, Isra Mi'raj. Apakah diisi dengan olahraga? Belum ada ya. Jadi sayang ya, kampus kita cukup ya. Mas Febri, ada yang disampaikan? Belum ya. Kalau dilihat kampus kita itu cukup asri ya, menyenangkan ya. Kalau misalnya adik-adik tinggal di sekitar sini kan saya kira bisa dimanfaatkan ya untuk olahraga. Mungkin jalan kaki, mengitari area dalam kampus ya, atau bersepeda, atau lari ya, lari. Nah, itu. Kalau di beberapa kampus
yang lain di dalam maupun dalam negeri itu fasilitasnya mungkin lebih lengkap ya dari kita. Bahkan ada yang sudah mempunyai lapangan atletik sendiri, kemudian kolam renang, ya. Kalau di Jogja yang terkenal kan di IKIP ya, atau di UNJ itu kan juga wilayah atau area kampus. Kalau saya dulu S2 di Malaysia itu kampusnya besar ya, dan ada kolam renangnya ya, ada lapangan atletik juga ya, dalam satu putaran ya, dalam satu wilayah kampus itu tidak perlu keluar. Ya itu saya kira itu cukup penting ya, tapi alhamdulillah di kita tidak cukup banyak fasilitasnya. Ada lapangan futsal, lapangan bola voli, ya, lapangan badminton, lapangan tenis, ya itu bisa dimanfaatkan. Kemudian ada gym yang ada di Unires ya, itu juga bisa dimanfaatkan ya. Saya lanjutkan ya. Kemudian untuk kebugaran tubuh, nah ini kan sebetulnya sudah kita sempat diskusikan ya di blog 2 kemarin untuk pengukuran kebugaran tubuh dan menggunakan Harvard Step Up Test ya. Tapi ternyata kebugaran tubuh itu komponennya banyak ya, paling tidak ada 2 ya, skill related maupun health related ya. Nah ini nanti akan dipelajari lebih lanjut di blok kedokteran olahraga. Tapi memang yang paling sering diukur ya atau ingin diketahui itu adalah kebugaran dari sisi sistem kardiovaskular dan respirasi, termasuk pada saat kita melakukan Harvard Step Up Test ya. Tetapi sebetulnya aspeknya tidak hanya itu ya. Yang paling sering memang itu ya. Dan sekarang pun untuk naik haji kemarin ya sebelum pandemi itu juga salah satu syaratnya kan ada tes kebugaran fisiknya untuk menilai apakah seseorang bisa menjadi jamaah cukup layak untuk melakukan ibadah haji atau tidak secara fisik ya. Kalau kesehatan secara umum itu sebetulnya pengertiannya yang paling bagus memang yang dari Badan Kesehatan Dunia ya atau WHO ya, di mana meliputi kesehatan dari segi fisik ya, psikis, sosial ya, itu secara komprehensif ya. Dan mungkin sekarang ada istilah well-being dan mungkin quality of life juga ya, saya kira berhubungan di sana. Dan ini memang penelitiannya juga cukup banyak dan tidak terlalu sulit sebetulnya adik-adik ya, karena hanya dengan bukan hanya, tapi kita bisa menggunakan kuesioner-kuesioner tertentu untuk mengetahui misalnya kualitas hidup ya, kemudian ya ini selayang pandang untuk istilah-istilah yang perlu adik-adik ketahui. Nah kemudian ada juga istilah yang lain yaitu sedenter ya, atau sedentary dalam bahasa Inggris. Sebetulnya itu secara mudah adalah orang yang jarang melakukan aktivitas fisik gitu aja ya, bermalas-malasan, agak nggak enak ya saya menggunakan kata bermalas-malasan, seakan-akan saya ini orang yang rajin ya, tapi bukan begitu sebetulnya maksudnya. Ya mungkin kalau istilah gaulnya sekarang adalah mager ya, malas geraknya itu untuk sedenter. Saya kira jadi juga sudah mengetahui. Tetapi dari segi kuantifikasi itu bisa dinilai pada seseorang yang tidak sampai lebih dari 30 menit dalam melakukan aktivitas fisik dengan intensitas sedang di hari-harinya, di hari-hari kehidupannya ya. Jadi kita bisa menilai diri kita sendiri apakah kita termasuk yang sedenter atau tidak ya. Kemudian ada juga orang yang aktif, moderate ya. Jika kita beraktivitas fisik
30 menit atau lebih ya, intensitas moderate, sedang dalam hari-hari kehidupan kita. Bisa juga diukur dengan VO2 max dan 40-60% capaiannya, atau dengan MET ya, metabolic ya, equivalent ya, itu 3-6. Kalau 1 MET itu seperti kalau kita duduk ya, duduk itu 1 MET. Nah, 3-6 itu lebih dari itu ya. Dan ini untuk sedenter tadi memang terkait dengan kebiasaan juga sehari-hari kita, misalnya nonton televisi, main game, membaca, duduk ya, nah itu ya. Jadi kalau aktif secara moderate itu 3-6 MET, mestinya sedenter itu di bawah 3 ya, 1-2. Kalau lebih dari 6 itu dikatakan aktif vigorous ya. Vigorous itu ya aktif ya, aktif giat bekerja gitu ya, giat beraktivitas ya, vigorous ya. Itu bisa mencapai 60% dari VO2 max atau 6, lebih besar dari 6 MET ya. Dari institusi yang lain pun juga hampir sama ya, mengatakan bahwa seorang dewasa itu sebaiknya mempunyai atau melakukan kegiatan fisik dan intensitas sedang selama 30 menit paling sedikit ya, atau kalau bisa lebih dalam hari-harinya ya. Kalau untuk anak muda bagaimana? Remaja misalnya, ternyata rekomendasinya lebih tinggi ya, bisa sampai 60 menit. Ya. Tapi kalau sudah dewasa itu cukup sebetulnya 30 menit per hari. Sebenarnya itu juga bukan suatu hal susah ya, tapi kenyataannya pada saat kita misalnya memang sibuk dan pekerjaan kita yang kantoran ya, itu memang hampir nggak melakukan apapun ya untuk kegiatan sehari, itu cuma hanya duduk ya di depan laptop, bergerak jangan untuk ambil makanan dan sebagainya. Nah, itu juga ternyata memang terjadi itu ya. Kemudian kalau kita lihat efek dari aktivitas fisik itu bisa menguntungkan ya. Secara umum itu memang menguntungkan, tetapi sekarang ini karena aktivitas fisik maupun olahraga atau latihan itu dipandang sebagai suatu prescription ya, atau peresepan itu, maka orang berusaha mencari sekarang dose response relationship ya. Jadi seperti obat itu ya, ada dose response relationship juga ya. Jadi pada dosis berapa obat itu dikatakan efektif, kemudian pada dosis berapa yang kurang efektif atau malah mungkin terlalu banyak efek sampingnya. Sehingga olahraga juga semacam itu ya, kita berusaha mencari dose response relationship-nya ya. Dan kemarin saya membimbing yang KTI barusan selesai kemarin, itu hasilnya cukup menarik ya. Jadi penelitiannya tentang olahraga senam low impact pada orang dengan hipertensi, pada mahasiswa yang obes yang ternyata juga hipertensi, itu menarik sekali karena dilakukan 2 kali seminggu selama 1 bulan, 4 minggu, cukup berat ya penelitiannya ya. Itu setiap kali olahraga, setiap kali senam itu turun tekanan darahnya. Tapi kalau mau senam lagi yang berapa hari lagi berikutnya, dalam sehari ini kan 2 kali ya itu sebelum olahraga sudah naik lagi seperti semula gitu ya. Nanti setelah olahraga turun lagi. Berikutnya sudah naik lagi, tapi bisa turun lagi dengan olahraga. Jadi artinya olahraga itu bisa menurunkan, tapi tidak bisa bertahan cukup lama ya, ketika seorang itu tidak olahraga lagi ya.
buktinya tadi naik turun gitu ya. Nah, tetapi kalau itu dilakukan secara rutin, itu ternyata berefek ya. Jadi efek penurunan tekanan darah secara tetap itu sudah mulai terlihat pada minggu 3 senam ya. Jadi pada minggu 3 itu sudah mulai ketika awal senam itu tekanan darahnya tidak terlalu tinggi setinggi pada awal-awal ya. Jadi bagus itu ya. Jadi monggo nanti kalau ada yang ingin KTI tentang olahraga, aktivitas fisik itu masih banyak yang bisa dikerjakan ya. Kalau ada lihat di sini efeknya ada yang meningkatkan dan menurunkan ya, tergantung pada parameternya apa. Misalnya kalau parameternya terkait dengan fat content ya, lipid dan sebagainya, BMI itu kita bisa menurunkan ya. Kemudian untuk lemak jelek ya, lemak jeleknya pada berkisar di bisa menurunkan. Kemudian untuk ini heart rate itu kan yang bagus memang tidak terlalu tinggi ya. Nah ini bisa diturunkan. Itu juga dengan tekanan darah. Tapi yang lain mungkin bisa ditingkatkan ya, misalnya lemak baik, HDL, kemudian kekuatan otot, densitas tulang, fleksibilitas. Ini secara umum. Tetapi ketika kita ke populasi, ke individu, nah ini kita harus lebih detail ya, misalnya tekanan darah. Olahraga apa yang bisa menurunkan tekanan darah, tapi olahraga kita juga harus aware misalnya tekanan olahraga apa yang justru bisa meningkatkan tekanan darah ya. Nah ini nanti bisa dipelajari lebih lanjut di blog kedokteran olahraga ya. Kemudian juga pengendalian kadar gula darah misalnya, itu yang akan kita sedikit nanti akan banyak diskusi di sini. Itu ternyata juga selama olahraga pun juga dianjurkan untuk memberikan suplai glukosa ya, untuk mencegah hipoglikemik misalnya. Itu kan juga perlu kita perhatikan. Kalau olahraganya terlalu lama misalnya, atau terlalu berat, nah ini juga perlu kita suplai gitu ya. Jadi ini saya kira suatu parameter-parameter yang bisa kita pahami dengan mudah. Harapannya memang seperti ini ya, aktivitas fisik yang dilakukan secara jangka panjang ya, atau kronis ya, jangka panjang. Memang betul apa yang dikatakan oleh Rasulullah SAW, bahwa sesuatu yang baik itu yang bersifat sedikit-sedikit tapi rutin ya dikerjakan ya. Jadi jangka panjang, rutinitas itu ternyata baik, konsistensi ya. Jadi tapi kalau terkait olahraga pun saya juga menilai bahwa lebih baik sekali-sekali daripada nggak pernah ya. Tadi memang paling bagus kalau itu dilakukan secara rutin. Kalau misalnya adik-adik bisa sholat jamaah ya ke masjid di sekitar tempat tinggal secara rutin, yang paling tidak untuk sholat subuh, sholat isya ya, itu atau sholat asar 3 kali sehari ya, harusnya memang 5 kali ya kalau untuk yang laki-laki ya. Itu insya Allah kalau itu dilakukan secara rutin juga akan berefek untuk fisik tubuh ya, kesehatan fisik, karena adik-adik dan jalan kaki ya, belum lagi kalau nanti masjidnya di lantai 2 ya, untuk sholatnya kan harus naik tangga ya. Saya kalau ke masjid pakai motor dok ya, itu berarti kurang ya untuk aktivitas fisiknya. Oke, tapi mungkin berangkatnya mepet adzan ya, mepet iqomat ya kan. Oke, selanjutnya nah ini ada beberapa tabel ya berikut ya adik-adik, yang coba kita bisa harapannya dengan membaca tabel-tabel ini
dan jadi semakin yakin dari manfaat dari olahraga. Di sini misalnya ketika disurvei ya ada yang mengatakan saya melakukan aktivitas fisik kurang dari 1 jam per minggu, ada yang 1 sampai 2 jam, ada yang 2 sampai 4 jam, 4 sampai 7 jam ini dikelompok-kelompokkan. Ternyata semakin sering dia melakukan olahraga, ya semakin lama dia melakukan olahraga, itu risiko relatif untuk terkena penyakit kardiovaskular, misalnya infark miokard yang belum fatal, kemudian coronary heart disease, ya, stroke itu semakin menurun ya dengan semakin lama kita berolahraga. Jadi risikonya, jadi menurunkan risiko penyakit kardiovaskular. Ini sampelnya adalah perawat-perawat perempuan, ya, di mana follow up duration-nya atau jalan penelitian berlangsung selama 14 tahun. Wow. Keren ya ini ya. Jadi kalau kita melakukan penelitian kan paling cuma sebentar-sebentar ya. Untuk KTI itu ya 3 sampai 6 bulan. 6 bulan itu sudah terlalu lama ya, 3 bulan gitu ya. Ini 14 tahun ya. Hebat ya, konsisten. Kemudian tabel yang lain tapi ini dibuat sedikit berbeda ya karena bar chart-nya itu ke samping yang ke atas. Di sini risiko relatif juga untuk cardiovascular disease ya untuk beberapa prediktor misalnya tekanan darah yang tinggi, BMI yang tinggi, riwayat keluarga, sebagainya. Itu ternyata yang untuk kebugaran tubuh yang rendah, artinya aktivitas fisiknya kurang ya ini ya, atau olahraganya kurang, itu risiko relatifnya cukup tinggi ya dibandingkan yang lain, hanya kalah dengan EKG. Tapi kalau EKG abnormal itu kan memang sudah manifest ya. Biasanya dibandingkan dengan tekanan darah yang tinggi, merokok, kolesterol tinggi itu kita lebih berbahaya ini loh, low fit ya, kebugaran tubuh yang kurang atau rendah. Tapi ini bukan kemudian saya menganjurkan, monggo aja kalau mau merokok, mau gemuk ya misalnya, nggak apa-apa, asal kebugaran tubuh. Nggak juga seperti itu ya, karena ini kan mungkin nanti akan ada multiplying effect. Ya, tapi ini sekedar ini untuk menyadarkan kita bahwa kebugaran tubuh yang kurang itu ternyata tidak kalah berbahayanya dengan faktor risiko kardiovaskular yang lain. Yang lain ini juga sama ya, ini saya kira nanti ini kalau tadi ada jam melakukan olahraga, ini frekuensi ya aktivitas fisik ya, makin tinggi frekuensinya jauh semakin kecil ya risiko infark miokard, dan risiko henti jantung juga semakin tinggi pada orang yang kurang aktif ya. Kemudian ada penelitian yang juga menarik, tidak kalah menariknya di Cina, meskipun ini sudah agak lama ya, mungkin 15 tahun yang lalu penelitiannya. Jadi suatu penelitian di sana itu mengkaji perubahan transportasi selama 14 tahun perkembangan Cina ya. Jadi Cina itu kan sekarang menjadi negara adikuasa kedua ya setelah Amerika. Mungkin sebentar lagi menjadi nomor 1. Nah, dulunya mungkin ekonominya masih kurang baik ya, masih banyak orang menggunakan sepeda ya, tapi dengan mungkin baiknya ekonomi Cina, yang menggunakan sepeda semakin sedikit ya, kemudian yang menggunakan private ya, mobil private itu semakin meningkat ya. Nah, ternyata hal ini diiringi dengan meningkatnya kegemukan atau obesitas dan meningkatnya penyakit-penyakit kardiovaskular ya. Jadi kita bisa melihat hubungan sesuatu hal dengan cara potong lintang seperti ini. Suatu penelitian yang follow up tapi juga campuran dengan potong lintang ya. Ya, penelitian serupa juga sebenarnya bisa sih dilakukan di kita ya kalau mau ya. Misalnya di Bantul itu kan dulu
terkenal para pekerja bentul ke kota naik sepeda, pulang juga naik sepeda. Tapi sekarang pemandangan seperti itu, di mana sepeda beriringan untuk bekerja itu sudah semakin jarang dilihat. Ya. Di sini ada satu flowchart untuk efek dari olahraga yang dilakukan secara moderate sampai dengan giat ya, intensitas tinggi misalnya, yang bisa menurunkan beberapa parameter yang terkait dengan cardiovascular events ya, misalnya agregasi trombosit bisa diturunkan, kemudian fibrinolysis, jadi kalau ada bekuan darah itu bisa lebih cepat lisis ya, viskositas darah juga semakin rendah ya, ini misalnya. Jadi ini beberapa yang efek olahraga terhadap parameter-parameter yang terkait dengan cardiovascular event. Misalnya untuk aritmia ya, jadi gangguan irama jantung itu sekarang semakin sering ya didapati pada masyarakat ya. Nah ini mungkin bisa kita pahami ya dengan kehidupan yang kemerungsung seperti ini. Sekarang bekerja, kalau kita kerja aja nggak cukup ya, cuma siang doang nggak cukup, pasti sampai sore, terus kadang sampai malam masih lanjut lagi kerja di rumah ya. Kalau kerja WFH itu bukannya tambah ringan pekerjaannya, tapi malah menjadi 24 jam kerjaannya itu dikerjakan. Pekerjaan itu perlu diselesaikan ya. Ternyata olahraga itu bisa meningkatkan tonus vagal ya. Jadi pada jantung itu kan ada efek dari parasimpatik lewat nervus vagus maupun efek simpatis ya. Itu untuk frekuensi denyut jantung misalnya. Nah itu sebetulnya lebih berperan yang parasimpatis ya. Tapi pada beberapa orang tertentu kalah ya, mungkin parasimpatisnya ada yang simpatis, mungkin ya tipe kepribadian tipe A dan sebagainya. Nah ini coba diseimbangkan dengan olahraga ya, karena olahraga itu meningkatkan tonus vagus ya, jadi flow dari parasimpatis meningkat, kemudian aktivitas adrenalin, adrenergik itu juga menurun ya. Heart variability ini memang advance ya, jadi saya kira itu bisa kita sampaikan di sini. Nah, kemudian untuk vagal tone adanya ini bisa kita pahami ya. Kemudian untuk anti-aterosklerotik ini bisa memperbaiki lemak, menurunkan tekanan darah, menurunkan atau mengurangi simpanan lemak ya. Nah ini sangat menarik ya, karena ternyata visceral fat ya, deposit lemak yang ada di perut ya, itu ternyata berkorelasi dengan simpatis ya, aktivitas saraf simpatis ya. Jadi menarik karena mana yang dulu saya belum paham ya, tapi dua-duanya biasanya ada dalam hal bersamaan ya. Ada aktivitas saraf simpatis yang terlalu tinggi itu bisa berbahaya untuk sistem kardiovaskular ya. Sementara aktivitas saraf simpatis yang tinggi pun juga bisa menyebabkan peningkatan ya dari produk dari trigliserid ya, itu pemecahan dari trigliserid ya. Kemudian peningkatan sensitif insulin ya dengan adanya olahraga, nanti akan kita lebih jelaskan di slide yang berikutnya, dan penurunan inflamasi ya. Kemudian efek secara psikis ini juga jangan disampingkan ya. Kemarin pada saat persiapan ISO ISO itu satu penilaian untuk manajemen ya, itu di sini itu ternyata biasanya membawa stres ya, itu kita salurkan dengan olahraga biar stresnya itu bisa hilang. Ternyata olahraga itu bisa menghilangkan stres. Makanya
ada namanya recreational sport ya. Jadi sport yang dilakukan bukan untuk kompetisi, bukan untuk meraih prestasi ya, tapi untuk sarana untuk rekreasi. Mungkin sekarang yang istilah yang populer itu self healing ya. Sejak kapan itu istilah itu jadi populer ya? Itu menunjukkan bahwa orang-orang perkotaan itu memang sudah suntuk ya dengan rutinitasnya. Padahal itu sebetulnya kalau dikembalikan ke agama itu nggak pas ya, karena Sayyidina Ali radhiyallahu anhu itu pernah mengatakan bahwa olahraga itu hiburan ya buat beliau sebetulnya. Bukan berolahraga, bekerja itu merupakan suatu hal yang dilakukan dengan sebagai untuk hiburan sebetulnya, bukan untuk main-main ya sebetulnya, tapi mungkin menurut saya karena dilakukan dengan enjoy, passionnya ada di situ, ada kegembiraan ya, sehingga pekerjaan itu sebetulnya dijalani dengan senang hati, dengan ringan gitu ya. Ya, gitu. Tapi mungkin sistem yang ada sekarang itu terlalu membebani juga bisa jadi secara struktural ya. Jadi kalau misalnya kita kembalikan ke misalnya sebagai analogi ya, kemiskinan. Kemiskinan itu ada yang jenis-jenis kemiskinan yang disebut dengan kemiskinan struktural ya, karena disebabkan oleh arsitektur ekonomi yang tidak menguntungkan segelintir atau kebanyakan orang misalnya, sehingga membuat mereka menjadi miskin secara struktural. Nah, tadi misalnya kejenuhan, kesuntukan ya, dan depresi terkait pekerjaan itu bisa terjadi juga secara sistem ya. Nah, karena pentingnya olahraga untuk mengurangi depresi, stres dan sebagainya, itu di blog kedokteran olahraga itu ada satu topik kerja sendiri yang disampaikan oleh psikiater ya. Psikiater itu ahli jiwa, ahli bagian jiwa, tapi untuk psikologi ya, psikolog ya, disampaikan oleh psikolog ya. Jadi dia juga bisa merasakan ya, misalnya tidurnya nggak enak ya, tidurnya kurang nyaman, kurang dalam, nah itu cobalah di olahraga ya, tapi jangan mendekati jam tidur, itu kurang bagus ya. Nanti dengan olahraga yang cukup itu misalnya serotonin bisa meningkat, dan itu nanti bisa membuat nyaman tidurnya dan sebagainya. Kemudian ada anti iskemik ya. Oke, nanti bisa dipelajari lagi. Selanjutnya ini yang terkait, kalau tadi terkait cardiovascular disease, yang ini terkait dengan diabetes mellitus ya. Ternyata risiko terjadinya DM itu juga semakin meningkat, semakin menurun atau meningkat ini. Kalau ke sini menurun, sana meningkatnya. Relative risk of DM. Jadi kalau semakin, ini agak sulit dipahami karena kita tidak punya artikelnya ya secara langsung. Ya, kalau Q1 itu sebetulnya dianggap paling tinggi sebetulnya ya, cardiovascular fitness-nya. Tapi mungkin di sini cardiovascular fitness-nya yang lebih rendah ya, sehingga risiko relatif untuk DM-nya juga makin tinggi. Ya. Semakin fit ya kardiovaskularnya, maka risiko untuk DM-nya juga semakin rendah. Oke. Karena ini mungkin berhubungan dengan resistensi insulin di otot rangka ya. Kalau terkait dengan penurunan berat badan, ini juga ada ya weight change ya, itu
ada subjek laki-laki, subjek perempuan, di sini frekuensinya ya. Jadi kalau tidak berolahraga itu BC-nya bisa 6 lebih meningkat ya, nambah 6,5 misalnya 6,5 kilo. Berolahraga sekali tambahnya sudah turun cuma 5 kilo. Olahraga 2-3 kali tambahnya cuma 4 kilo. Olahraga 4-5 kali atau 6 kali cuma nambah 0,2. Tapi kalau olahraganya semakin lebih sering lagi, sedikit nambah lagi. Tapi kalau perempuan masih tetap turun. Ya, ini menunjukkan memang ada indikasi bahwa semakin sering kita olahraga juga semakin kecil perubahan berat badannya. Baik, itu beberapa pengantar ya, slide untuk melihat lebih jauh secara overview manfaat dari olahraga atau exercise atau aktivitas fisik ya. Dikembalikan pada pilar-pilar penata laksanaan masalah kesehatan, mulai dari preventif, kuratif, rehabilitatif ya, olahraga bisa di mana saja ya. Kalau sudah kuratif dan rehabilitatif itu nanti harus menyesuaikan dengan kondisi orang sakit ya. Misalnya dia CHF grade sekian ya, itu olahraganya akan berbeda dengan yang CHF grade-nya lebih rendah. Itu misalnya. Ya, waktunya sudah makin siang ya, jadi ya. Lanjutkan. Ada pertanyaan mungkin untuk sementara ini? Dan pertanyaan terkait exercise is medicine? Belum ya? Oke, kita lanjutkan. Nah, sekarang tentang sebelum kita sampai pada persiapan olahraga untuk orang DM, itu sedikit kita refreshing tentang fisiologi pengaturan kadar glukosa darah ya. Jadi terkait dengan intake makanan ya, karbohidrat dan sebagainya, itu kita ada saat makan, saat pasca makan, saat di antara dua waktu makan ya. Jadi pada saat di antara dua makan itu ya, itu kadar gula darah kita cukup rendah ya, secara normal. Dengan kadar glukosa yang tidak begitu tinggi itu, insulin tentunya juga secara normal harusnya juga tidak terlalu tinggi ya. Nah, artinya pada saat itu intake ya glukosa dalam otot rangka itu juga minimal ya, karena seperti diketahui insulin itu suatu hormon yang membantu masuknya glukosa ke dalam otot rangka. Kenapa glukosa itu perlu ditahankan dalam kisaran normal 90-100 mg per desiliter ya katakanlah itu ya, karena kembali ke otak ya, karena otak kita itu hanya bisa menggunakan glukosa. Tak perlu insulin sebetulnya, cukup glukosa saja. Satu-satunya yang bisa digunakan oleh otak ya. Makanya nggak boleh terlalu rendah, karena terlalu rendah yang fatal otak kita ya. Sehingga kalau kita sudah lapar misalnya, belum segera makan, itu tubuh akan terus berusaha mempertahankan kadar glukosa darah normal, agar tetap normal. Nah, dengan cara membongkar simpanan glukosa yang ada di hepat. Ya. Kalau ini sudah habis, kita juga belum makan lagi, ya. Ada gluconeogenesis, ya. Itu terjadi pada saat kita berpuasa, ya. Kalau kemudian kita intake makanan, ya, itu maka makanan yang kita makan, ya,
Saya paling suka dengan istilah tadi, makanan yang kita makan, minuman yang kita minum. Ya. Nah, makanan yang kita makan itu akan dicernakan oleh mulai dari mulut sampai lambung, sampai usus, ya, untuk bisa menjadi suatu partikel-partikel atau zat yang mudah diserap. Ya, jadi kalau itu karbohidrat bisa menjadi monosakarida, kalau itu protein bisa menjadi asam amino, kalau itu lemak bisa menjadi fatty acid, ya, dan gliserol. Ya. Nah, itu kemudian diserap oleh epitel usus, ya, serap khusus untuk asam lemak dan gliserol tadi menyatu lagi, ya, jadi gliserida, jadi lipid, ya. Nah, seperti itu, ya. Nah, nanti kalau misalnya untuk glukosa dia sudah diserap, kemudian setelah itu dari epitel usus dibawa ke vena portal, ya. Nah, vena portal ke hati hepar dulu, baru kemudian ke jantung, ya. Nah, kalau dia di jantung, nanti seluruh tubuh termasuk ke pankreas, ya. Dan situ dia memicu pengeluaran hormon insulin, ya. Jadi memberikan pesan pada pankreas, ini loh sudah tersedia banyak glukosa, silakan dibantu untuk bisa masuk ke otot rangka, ya. Maka dengan insulin, dan nanti insulin akan bekerja pada otot rangka itu untuk meningkatkan suatu transporter glukosa yang disebut dengan GLUT4, ya, untuk membawa masuk ke glukosa, ya. Itu terjadi pasca makan, ya, pasca makan secara normal, ya. Nah, pada saat kita olahraga itu otot itu kan berkontraksi, dia membutuhkan ATP, ya. Nah, ATP-nya yang ada di sistem fosfokreatin otot itu hanya cukup digunakan untuk sebentar saja. Dia perlu suplai ATP dari proses metabolisme berikutnya, ya. Nah, itu kan perlu suplai zat-zat, ya, dari glukosa dan sebagainya. Nah, ini menarik, ya, bahwa pada saat olahraga otot rangka itu bisa mengambil glukosa dari darah tanpa harus ada insulin. Jadi membran selnya itu akan lebih mudah dilalui oleh glukosa pada saat olahraga, meskipun tidak ada insulin. Oke. Kalau kemudian setelah makan, ya, kita tidak makan aktivitas yang berarti, maka glukosa yang tadi diserap, ya, pada saat setelah makan itu akan disimpan dalam bentuk glikogen, ya, bisa di otot, ya, terutama di otot. Glukosa yang masuk dalam sel otot akan disimpan menjadi glikogen dalam otot. Karena begitu glukosa itu masuk ke dalam sel otot rangka, dia akan mulai fosforilasi, ya, kemudian dia tidak bisa balik lagi ke glukosa biasa untuk kemudian keluar lagi dari sel, itu udah nggak bisa, ya. Jadi simpanan glikogen yang ada di otot rangka itu kalau itu dipecah menjadi glukosa itu hanya bisa digunakan oleh otot rangka itu sendiri. Berbeda dengan glikogen yang ada di hepar. Glikogen di hepar itu reaksinya reversibel, jadi setelah dari glikogen menjadi glukosa, fosfat menjadi glukosa lagi, nah glukosa nanti bisa keluar, ya, dari sel hepar. Nah, ini bisa. Makanya untuk yang mempertahankan kadar gula darah selama puasa, selama kita belum makan, itu hepat, ya. Satu keajaiban sebetulnya ada kalau kita habis makan malam, katakanlah ada yang makannya awal, ya, setengah 7, jam 7, ada yang late juga, late dinner, ya, itu tidur misalnya 6 jam pagi, bangun belum langsung sarapan, hanya minum air putih, ini sarapannya mesti jam 9, katakanlah gitu, ya, itu berapa jam puasa itu? Bisa
12 jam, itu 10 jam. Ya, apalagi kalau kemudian pas Ramadan itu lupa bangun sahur, ya udah. Puasanya berapa lama itu? Tidak makan, tidak minum. Nah, ini heparin ini yang berfungsi untuk mempertahankan kadar gula darah. Itu, baik dari glikogenolisis maupun gluconeogenesis. Ya. Nah, glikogen ini akan dibongkar ya pada saat adik-adik melakukan aktivitas yang diperlukan ya. Tapi mungkin jadi burst fisik, jadi suatu aktivitas fisik yang meledak gitu ya, tapi sebentar aja, misalnya di sprint gitu ya. Tapi itu fosfokreatin ya. Jadi ya sebetulnya intinya dia akan digunakan ya, tapi penggunaannya juga nggak bisa lama karena kan sebetulnya tidak banyak glikogen dalam otot kita, cuma 2-3%. Pada saat anaerob, kondisi anaerob itu glikogen akan dipotong glukosa, glukosa akan menjalani glikolisis anaerobik yang menghasilkan asam laktat. Nah, asam laktat ini nanti akan berperan pada kondisi fatigue. Ya. Kita percepat ya waktunya semakin siang. Di sini adik bisa melihat bagaimana kondisi glukosa di dalam sel otak angka ya ketika ada insulin, ada insulin. Ada insulin semakin tinggi insulinnya ya kan, ini ekstra semakin tinggi kadar glukosa kan kita semakin tinggi insulinnya, itu semakin tinggi kandungan glukosa intraseluler. Berbeda dengan kontrol yang tidak memakai insulin. Reseptor insulin terdiri dari 4 subunit, 2 subunit alfa dan 2 subunit beta yang direkatkan dalam ikatan sulfida. Subunit alfa terletak di luar membran sel, sedangkan subunit beta ada di membran sel hingga ke sitoplasma. Jadi ini kita bicara tentang molekuler dari reseptor insulin yang ada di membran otot rangka dan teman-teman yang lain. Subunit alfa, reseptor insulin akan berikatan dengan insulin dan menyebabkan autofosforilasi dari subunit beta. Ya. Fosforilasi subunit beta selanjutnya akan menyebabkan aktivasi dari enzim tirosin kinase yang kemudian menghasilkan fosforilisasi enzim-enzim yang lain intraseluler. Antara lain adalah IRS atau insulin reseptor substrate. Ya. Kemudian efek yang tadi itu pada akhirnya akan menyebabkan semakin banyaknya GLUT4 yang ada di membran sel sebagai kanal untuk memasukkan glukosa sebagai transporter gitu ya, untuk membawa glukosa. Jadi ini adalah transport aktif ya. Bukan bukan dia fasilitasi difusi terfasilitasi ya, difusi transfer aktif yang transfer pasif yang terfasilitasi karena molekulnya besar ya, tapi kadarnya itu lebih tinggi yang ada di luar daripada di dalam ya, elektro. Tapi karena molekulnya besar dia perlu ada yang membawa. Sudah besar dia tidak larut lemak ya kan, glukosa itu. Efek dari insulin itu sebetulnya ada efek cepat, efek menit agak lama, kemudian efek yang lebih lama lagi ya. Efek cepat itu akan meningkatkan ambilan glukosa pada otot skelet dan jaringan adipos, tapi tidak pada sarapan otak melalui peningkatan GLUT tadi ya. Kemudian sel target juga akan lebih permeabel terhadap ion kalium yang fosfat. Makanya pada kondisi hiperkalemi ya, misalnya ada hiperkalemi itu berbahaya ya, karena kaliumnya itu kan bisa menyebabkan cardiac arrest ya berarti. Makanya harus dinormalkan. Nah itu biasanya juga diberi insulin. Nah untuk mencegah hipoglikemik biasanya juga diinfus glukosa.
ya, jadi glukosa dan insulin, ya. Kemudian dalam hitungan menit terjadi peningkatan aktivitas enzim metabolik intraseluler dan hitungan jam terjadi transkripsi dan translasi kode genetik, ya, kandungan sintesis protein. Jadi insulin itu juga suatu enzim, suatu hormon yang juga akan berpengaruh pada proses-proses lain di intraseluler, ya, tidak hanya terkait dengan glukosa, ya. Misalnya untuk proliferasi sel itu mungkin juga perlu insulin, ya. Kalau kita penelitian atau main-main di lab kultur, ya, kultur sel itu juga ada beberapa yang diberi insulin. Pada kadar glukosa darah yang berkisar normal, ya, 9-100 mg per deciliter, bisa dikatakan kadar insulin darah sangat minimal, ya, sehingga pengaruh insulin tidak banyak. Tapi kalau menggunakan kadar gula darah yang meningkat 2 kali, maka kadar insulin juga akan meningkat berkali lipat juga. Nah, cuman kemudian kita bedakan antara fase 1 dan fase 2. Fase 1 itu meningkat cepat, dan saat turun dia meningkat lagi sampai dengan waktu yang cukup lama. Makanya ada di sini, ya, fase akut. Yang fase pertama disebut fase akut terjadi 3-5 menit dan meningkat sekali lipat, ya. Dan berikutnya bisa akan menurun. Hanya pada menit ke-15 insulin akan meningkat lagi, ya, sampai mencapai plateau dalam waktu 2-3 jam. Ya. Itu kalau perubahan kadar glukosa disebabkan intravena, jadi cepat aja, ya. Saya tidak langsung nambahkan sekian, itu kan langsung meningkat. Bedanya kalau misalnya penambahan glukosa itu karena efek dari makanan, ya, secara oral. Nah, ini lebih perlahan, ya, responnya, karena juga peningkatan glukosanya pun juga lebih perlahan, ya. Jadi pada kondisi oral loading, glukosa oral loading itu glukos, ya, itu hanya ada satu fase respon dari insulin atau dari sel beta pankreas. Ini saya kira beberapa picture, ya, graf yang bisa menggambarkan. Ini yang tadi terkait dengan insulin dan glukosa pada pembebanan IV intravenous, ya. Kalau ini yang untuk DM, yang pada DM itu insulinnya tidak meningkat, ya, seiring. Jadi biasanya begini insulinnya juga ada peaknya, ya, ada surge-nya, kemudian peak motornya seperti ini, ya, misalnya ada peak, ya, turun. Biasanya ada fase yang kedua. Meskipun berlangsung lebih perlahan, tapi oral loading glukosa itu secara total akan membebani lebih banyak daripada yang IV. Kurang tahu kalau ini, ya, sebabnya. Mungkin itu ada pertanyaan. Saya kok jadi ngantuk, ya, nyadar itu. Kurang olahraga ini saya contohnya. Saya minum dulu, ya. Break dulu sebentar.